Drop it. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha astafa Adama wa Nuhawwa ala Ibrahim wa ala Imran ala alamin. Dzurriyyam ba'duha min ba'di. Wallahu sami'un alim. Idh qalat imra'atu Imrana rabbi inni nara'tu laka ma fi badni muharraran fattaqabbal minni innaka antas sami'ul alim. Falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha unsa wallahu a'lamu bima wada'at walaysat dzakaru kal unsa wa inni sammadtuha maryama wa inni u'iduha bika wa dzurriyyataha minas syaitonir rajim. Fattaqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasana wa kaffalaha Zakariya. Kullama dakhala 'alaiha Zakariya al-imraba wajada indaha rizqa. Qala ya Maryam anna laki hada. Qalat huwa min indillah. Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Shadaqallahul adzim. Pada Bapak Ibu hadirin sekalian, menghadiri acara tasmiahan dari Ananda Tasya binti Muhammad. Ketika saya selesai membaca lafal tasmiah, maka kita bersama-sama menjawab barakallahu laha. Bismillahirrahmanirrahim. Samaituka ya gulama bima samakallahu fil azali Tasya binti Muhammad. Barakallahu laha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma taqabbal minna du'ana wa taqabbal minna a'malana innaka anta sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ij'al halal isma mubaraka laha waj'al bita'atika istikhalaha wa bima yardika amalaha wa bitalibil ilmi ijhadaha wa kuhti bisolihati akhalaha. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sayyidina Muhammad, Allahumma rasulika sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najannati minan nari wal mahwa indal hisab. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatana qurratan a'yunni waj'alna lil muttaqin imaman. Rabbana atina fid dunya hasanah wal fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evi Wijayanti dari Prodi Perbankan Syariah
NIM 19041100089. Di sini saya akan menjelaskan mengenai akikah. Akikah artinya memotong. Asalnya kata akikah karena memotong leher hewan atau yang sering disebut dengan kata penyembelihan. Dalam hal ini, hewan yang digunakan untuk akikah adalah domba atau kambing. Jika bayi laki-laki maka 2 ekor kambing atau domba. Jika perempuan 1 ekor kambing atau domba. Dalil-dalil pelaksanaan contohnya dari Aisyah, dia berkata, Rasulullah bersabda, bayi laki-laki diakikah dengan 2 kambing yang sama dan bayi perempuan 1 kambing. Hadis riwayat Ahmad, Tirmizi, dan Ibnu Majah. Akikah dasarnya disyariatkan untuk dilaksanakan hari ke-7 dari kelahiran, hari ke-14, hari ke-21 jika waktu kecil belum diakikah, maka setelah dewasa bisa mengakikahkan diri sendiri. Akikah hukumnya disunahkan. Hendaklah yang menyembelih adalah sohibul kurban sendiri. Jika mampu, jika tidak mampu, boleh diwakilkan orang lain dan disaksikan oleh sohibul kurban. Yang kedua, menggunakan pisau yang tajam, tidak mengasah pisau di depan hewannya yang akan disembelih karena akan membuat hewan tersebut ketakutan. Yang ketiga, menghadapkan hewan ke arah kiblat. Yang keempat, membaringkan hewan di atas lambung sebelah kiri, meletakkan kaki di leher hewan. Yang kelima, akan disembelih. Yang keenam, disyariatkan membaca basmalah dan disunahkan menambahkan takbir sebagaimana menyembelih hewan kurban. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Setelah hewan akikah disembelih, hendaknya membagikan daging hewan yang sudah masak kepada tetangga dan sanak saudara yang lainnya tanpa menyisakan daging akikah tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan ceramah singkat tentang sabar. Adapun materi yang terkandung di dalamnya adalah tentang pengertian sabar dan pembagiannya. Semoga dengan mendengarkan ceramah singkat saya ini bisa membuat kita semua menjadi orang-orang yang lebih sabar lagi dalam berbagai hal. Hadirin dan hadirat rahimakumullah yang saya hormati, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan segala rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, terutama dalam hal nikmat iman, karena hanya dengan iman dan Islamlah kita bisa meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kemudian sholawat serta salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, di mana atas jasa beliaulah yang membawa kita dari peradaban manusia jahiliyah menuju peradaban yang terang benderang dengan ilmu, pengetahuan dan cahaya. Hadirin hadirat rahimakumullah yang saya muliakan, ketahuilah bahwa di dunia ini selalu ada sesuatu yang akan singgah di kehidupan kita, yakni ujian. Mau sekuat apapun usaha kita untuk menghindarinya, tentu tak akan pernah bisa, entah bagaimanapun kita menolak dan mengeluhkan ujian itu. Tetap saja ia akan singgah di kehidupan kita. Untuk itu, agar ujian ini bisa berbuah jadi pahala dan mengangkat derajat kita, maka jalan satu-satunya adalah dengan bersabar. Karena dengan bersabar, maka ujian justru akan kita maknai sebagai anugerah, dan itulah yang menjadi penyebab kebahagiaan kita hidup di dunia dan di akhirat. Seperti yang disebutkan dalam surah Al-Quran ayat 155 yang berbunyi, dan kami akan menguji kalian dengan sebagian rasa ketakutan, kekurangan harta, jiwa, buah-buahan, dan kelaparan, serta
sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang telah bersabar. Hadirin hadirat rahimakumullah yang saya muliakan, dalam pandangan Islam sendiri, sabar terbagi menjadi beberapa bagian. Pertama, sabar dalam menjalankan segala perintah Allah. Sabar dalam hal ini maksudnya adalah agar kita selalu senantiasa bersabar dan ikhlas dalam menjalankan segala perintah Allah, agar bisa istiqomah karena Allah telah menjanjikan surga bagi hamba-hambanya yang telah bersabar dan istiqomah dalam menjalankan segala perintahnya sesuai dengan syariat. Yang kedua, yaitu sabar dalam menjauhi larangan Allah. Yang dimaksud di sini adalah agar kita senantiasa menahan diri untuk tidak berbuat segala sesuatu yang telah diharamkan olehnya. Yang ketiga, sabar terhadap segala keputusan dan ketetapan Allah. Sabar yang ketiga ini juga termasuk dalam rukun iman yang terakhir, yaitu beriman kepada qada dan qadar. Kita diwajibkan bersabar atas segala sesuatu yang telah ditetapkan Allah, mau itu baik atau buruk. Hadirin hadirat rahimakumullah yang saya muliakan, demikianlah ceramah singkat yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang telah saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.